Kan sebenarnya kan itu kan cuma tempat nongkrong atau tempat makan Iya, masyarakat. benar. Ah. Tapi itu jadi temuan di BPK di 2023. Oh ya. Itu boleh bisa memastikan lah bahwa di sana itu pemasukan untuk PAD nol. Oh. Tapi kalau menurut Uda pada Pak Wali kita ini sudah benar apa kebijakan selama ini? Banyak yang kurang pas. Kurang pas ya. Ya. Karena enggak. Ya, kalau dulu kan update-nya kan Bukit Tinggi hebat. Ya, sekarang yang hebatnya kayaknya udah nggak hebat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini kawan-kawan. Mau cerita di BTC. Ini sebenarnya topik yang agak-agak ngiri-ngiri sedap. Teman, kita coba bahas diskusi dengan orang yang sebenarnya beliau ini udah sangat lama ini berkecimpung di bidang kebijakan publik, analisis kebijakan publik ya, Ya, kira-kira ya. Tapi biasanya di korupsi. Ya, di korupsi, isu korupsi di Arak dulu ya. Beliau adalah Young Happy. Yang happy. Ya, yang pemuda Happy. pemuda gembira. Itu bahasa Inggrisnya apa? Young Happy. Iya, Tapi panggilannya Young ada ya? happy. Happy, oh ya Happy ya. Young Happy karena kalau kita dulu pernah jadi narasumber saya di Liputan. Ini ada kantor nanya ini benar namanya Yang, gitu kan? Ya. Yang Happy. Nama asli. Nah, emang nama aslinya yang Happy ya, Yang Happy. Oke, itu sedikit bridging dah. Nah, sebagai ini dah langsung ke topik saja ya kalau kita bahas soal hari ini. Ini kan kita berada di Bukit Tinggi dah. Bukit Tinggi kan sebagai kota, termasuk kota kecil lah ya, yang berada di Pulau Sumatera atau di Indonesia, di mana di kawasan ini hanya 3 kecamatan dan sekitar 160 ribuan jiwa ya. Dan lika-likunya banyak sekali ya. Terutama pada masa 2019-2020 ke sini ya. Nah, kalau dari menurut analis kebijakan publiknya kira-kira apa yang menurut udah agak out of the rules yang terjadi dari kebijakan pemerintah yang ada di sini dah. Jadi kalau saya melihat kebijakan itu yang mau dibahas kadang-kadang bingung. Karena kebijakan itu kayaknya yang urgen itu nggak ada ya selama 2020 sampai 2024. Yang banyak itu malah bantuan-bantuan. Kalau pembangunan, kalau kebijakan itu saya nggak ada melihat. Gitu. Ada kebijakan pembangunan yang paling besar itu stasiun Lambung. Yang selama 4 tahun belakangan ini stasiun Lambung yang jadi sorotan. Ya. Apa? Kenapa menjadi sorotan itu? Nah, kan sebenarnya kan itu kan cuma tempat nongkrong atau tempat makan masyarakat. Benar. Tapi itu jadi temuan di BPK di 2023. Oh ya. Karena itu belanja modal ya, biaya untuk pembangunan itu di tanah sewa. Karena setahu saya itu belanja modal itu di tanah sewa nggak boleh. Apalagi dibangun permanen. Ternyata di sana 90% dibangun secara permanen di tanah sewa. Oleh anggaran APBD. Berapa ini dah? Yang pertama itu 2,3. 2,3. Terus ditambah dengan 12,9. 12,9 ya. 12,9. Ya. Artinya ini pure menggunakan APBD. 90% kata udah tadi. Itu di pekerjaannya permanen. Ya, permanen. Sementara itu tanah sewa. Tanah sewa. Ya. Bukannya itu apa? Kolaborasi antara Pemko. Maksudnya kerjasama? Enggak, ya. Sewa. Oh, sewa. Sewa dan itu dibayar 2 miliar per tahun. Per tahun ke KAI. Ke KAI.
Ya, padahal kan itu kan sebenarnya tempat ini aja dah. Gimana tuh dari kebijakan publiknya gimana tuh? Itu kan tempat katakanlah tempat makan atau tempat Ya, nongkrongnya masyarakat. namanya stasiun lambung. Ya lambung, kita kan tahu kalau lambung itu kan untuk perut, jadi untuk makan-makan gitu. Ya. Untuk makan minum. Tapi dari sisi mana kalau itu bisa jadi temuan BPK juga? Ya karena pembangunannya, Pembangunannya itu pembangunannya. itu menyalahi dari Iya, karena dia membangun itu permanen di tanah sewa. Nggak boleh. terlepas itu tanah siapapun, Tanah sewa. sewa, ya kalau sewa. Kan pemerintah bisa membangun permanen harus di tanah sendiri. Harus punya sertifikat sendiri. Atau dibeli atau gimana Iya. ya. Dan itu jadi temuan. Dan saya juga pernah laporkan ke Polda. Tapi saya pernah 2 kali, saya pernah diundang oleh Polda. Sekarang malahan kasusnya masih gantung di Polda. Kita nggak tahu kenapa kasusnya bisa hilang begitu aja. Yang stasiun Lambuang Iya. ini kan. Tapi kalau menurut masyarakat itu kan tempat rekreasi lah, katakanlah wisata kuliner gitu. Oke, ya. Kan untuk kebutuhan masyarakat juga. Nah kan itu kan pertanyaan Oke, yang muncul di iya. masyarakat gitu. Tapi kan negara itu membelanjakan APBD-nya kan ada aturan. Ah, Ya? Kan nggak bisa sembarang aja. walaupun itu untuk kepentingan publik. Iya. Pertama kan mereka bangun kan untuk penampungan. Izinnya ada untuk penampungan besar bawah yang mau dibangun katanya itu senilai 400 miliar. Itu janji Andre Rosiade sama Irman Safar dulu kan. Tahun sebelum Berapa itu? 2022 ya. ya, Dan itu kan viral dulu di mana-mana mereka menjanjikan bangunan besar bawah. di stasiun itu. Nah, stasiun inilah salah satu tempat penampungan. Dianggarkanlah, diminta anggaran istimewa DPR untuk penampungan. Kalau sifatnya penampungan itu kan nggak boleh permanen. Ya namanya juga penampungan. Iya, Kecuali kayak seperti Pasate misalnya kan, itu iya permanen. ada, iya permanen itu jelas. Iya. Kan peruntukannya juga harus jelas. Kalau itu dibangun oleh APBD, peruntukannya untuk siapanya juga harus jelas. Ini enggak, emangnya nggak jelas begitu? Siapa yang sekarang yang berdagang sekarang di sana siapa? Siapa nih? Ya kita nggak tahu orang dari mana. Katanya untuk penampungan besar bawah. Saya lihat tidak satu pun orang besar bawah itu yang berdagang di sana. Bisa dicek aja, kan ada aturan juga kalau memang itu dibangun oleh APBD, itu siapa-siapa yang mau menempati itu harus ada aturan. Sekarang kita tanya, pernah nggak mendengar ada aturan untuk orang menempati di sana? Saya rasa nggak pernah, saya nggak pernah dengar. Walaupun itu untuk kebijakan publik, kepentingan publik. Publik yang mana? Ya kan masyarakat makan-makan di situ dah. Iya, tempat makan banyak di sana. Ya. Tapi yang jelas, untuk pengeluaran APBD itu ada aturan yang jelas. Tidak boleh status sewa. Ya nggak boleh. Tidak Misal sekarang kalau dibangun permanen, boleh. itu kalau sekarang tuh udah 15 miliar itu dibangun. Yang permanennya itu mencapai 12 miliar. Kalau kita mengacu kepada temuan BPK dari 2,3 kontrak awal itu temuan BPK itu kerugian negaranya itu 1,8. Kerugian negara. Potensi kerugian negara karena dibangun secara permanen. Oke. Itu kontrak. Di dalam kontrak itu dulu kan 5 tahun. Tapi dibayar per tahun. Sekarang pertanyaannya, kalau sekarang kontrak tidak dilanjutkan, itu di ini enggak? Bongkar kan? Bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran yang sebanyak 15 miliar itu? At least itu berasal dari APBD. Iya. Kontraknya juga 2 miliar per tahun. Bukannya itu apa dah? CSR? Bukan. Enggak.
Murni dari APBD semua. semuanya. Iya. Dari kontraknya jelas dari APBD. Ya, 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 ya. Itu kalau udah dari tahun 2020, 5 tahun udah 10 miliar juga untuk kontrak. Bayangkan sampai hari ini uang yang dikeluarkan di sana itu lebih kurang 25 miliar. Hasil yang didapat dari sana nol. Masa iya emang? Yang nggak percaya, coba aja cek. Artinya kan itu kan di situ kan terjadi transaksi di situ. Pasti ada pajaknya gitu kan. Nggak ada, nggak ada. Boleh dicek, nol. Stasiun Lambuang. Stasiun Lambung. Kalau dari temuan udah yang lain kira-kira dari kebijakan publik yang berkaitan dengan polemik anggaran yang ini. Ya kita nggak lihat ya. Kan pemerintah daerah dari tahun 2020 sampai 2024 itu kan lebih banyaknya kan mereka hibah, lebih banyak pada bantuan. Itu yang lebih banyak. Tapi untuk pembangunan enggak. Ya kan pembangunan ada juga tuh kalau kita lihat ke seperti gapura-gapura gitu kan. Ya, itu kan anggarannya kecil ini. Tapi banyak kan. Ya Kecil tapi enggak banyak. signifikan lah. Itu. Cuma yang pure yang terlihat jelas bahwa itu besar di Stasiun Lambuang. Iya, itu dari kontrak sama pembangunannya itu APBD itu menyerap itu 25 miliar dan hasilnya nol. Nggak ada sewa di sana, nggak ada retribusi di sana. Sampai sekarang malahan Stasiun Lambung pengelolaannya tidak ada, tidak apa namanya itu, tidak jelas. Jelas. Ya, kan barang milik daerah dibangun itu kan pengelolanya harus jelas. Apakah dia itu menjadi objek sewa atau menjadi objek retribusi? Ini nggak jelas. Uang apa yang mau diambil dari sana sementara pengelolaannya nggak jelas. Berarti di sana nol. Tapi kan pengunjungnya ramai juga. Nggak itu. Kalau pengunjung ramai berarti mereka itu bertahan dalam. Yang boleh dicek aja sekarang berapa orang yang berdagang di dalam. Mereka lari semua. Itu gratis loh. Bayangkan kalau mereka itu yang berdagang bayar, itu nggak satu pun orang yang mau berdagang di dalam. Saya yakin itu. Tapi event-event banyak dah. Ya event-event siapa yang mengadakan? Ya, pihak swasta pasti. Nah, Itu perputaran. tapi kita buktinya itu aja. Kalau memang itu rame, pedagang pasti bertahan di dalam. Sistem ekonomi ya, prinsip ekonomi. Iya. Ada transaksi di situ, ada omset, pasti Iya. ada profit. Iya. Ya kan? Berarti di mana jalan? Nah, dan pastinya kalau dari pola pikir pemerintah tentu ada tax di situ kan, ada pajak, ada retribusi di iya. situ. Sama-sama. Kalau itu namanya kios, karena itu dikelola oleh pemerintah, itu kan harus ada retribusi yang diambil. Betul, betul. Masalahnya retribusi itu diambil dengan perda. Ada nggak perda untuk itu? Ada. Nggak ada. Kalau kata pemerintah itu sewa, bagaimana cara sewa? Berapa bayar? Tapi Kan jelas. harus ada. Ya, betul. Ya, itu pun nggak ada. Makanya saya itu boleh bisa memastikan lah bahwa di sana itu pemasukan untuk PAD nol. Oh, Ya. Bayangkan 25 miliar. ada. Untuk kota sekecil Bukit Tinggi kan kita target PAD-nya dari Retribusi, macam-macam. ya, Tapi ini yang dibiayai 25 miliar itu PAD-nya nggak ada. Tapi katanya anggarannya lagi juga lah. Anggarannya Mau lagi. ditambah lagi gitu ini. Ya. Ya, kita bingung. Ya. Bingung. Dari sewa aja kita itu udah bingung kenapa deh ada persetujuan DPR. Ya, ya, itu. Nah, Ya. kan harus ada persetujuan DPR. Betul. Kontraknya 5 tahun tapi dibayar per tahun. Kalau ada klausul perjanjian kerjanya dicicil,
Kan bisa saja itu. Iya, dia pembayarannya kontraknya 5 tahun. Nah, Nah, itu dibayar per tahun. nah. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh wali kota sekarang itu kan namanya apa? Namanya multi years kontraknya. Iya, ya. Multi years. Bolehkah multi years itu melampaui dari masa jabatan wali kota? Oke, oke, oke. Saya rasa nggak boleh. Terus secara administrasi keuangannya mungkin ya. Iya, kan kontraknya per tahun. Multi years. Tapi dibayar per tahun dan multi years-nya melampaui jabatan Masa tugas ya. masa tugas. Ini kalau mudah-mudahan kayak seperti kemarin sibuk-sibuk ramai diperbincangkan di masyarakat soal bansos, apa, Basnas. Basnas ya, Basnas itu ya kita udah dapat informasi juga. Malah saya tanya langsung, banyak kegiatan-kegiatan Basnas itu disalahgunakan. Contoh, Ada yang untuk kegiatan olahraga, ada kegiatan untuk THR, disuruh datangin dari Basnas. Ada yang macam-macam lah. Sementara Basnas itu undang-undangnya ada. Pendistribusian Basnas itu undang-undangnya Undang-Undang 23 tahun 2011. Itu harus sesuai dengan syariat. Jadi zakat itu bisa diberikan kepada hasnah yang ya Lapasnam, ya Lapasnam. ya, Kalau THR emang nggak boleh dah? itu hasnah yang 9 kali ya. Ya, Nambah lagi. iya, iya. Tapi kalau menarik juga Basnas, karena ini isu ini kan sudah ramai di tengah masyarakat kota gitu kan. Bolanya ke sana kemari nih. Ya. Adalah manfaatkan Basnas untuk kampanye segala macamnya. Tapi menurut kalau dari temuan udah selama ini, apakah Basnas ini seperti itu atau bagaimana? Ya, kita dapat laporan semua. Laporan dan itu udah ada yang melaporkan ke kejaksaan. Dan juga sudah ada informasi bahwa ini udah ada temuan juga Basnas Pusat oleh Basnas Pusat. Ya, sampai ada apa, surat dari MUI. Nah, habis itu MUI juga mengeluarkan rekomendasi supaya jangan memberikan zakat melalui Basnas Bukit Tinggi karena dianggap Basnas Bukit Tinggi itu enggak sesuai dengan hasnah yang ada kedudukannya, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan syariat. Jadi undang-undangnya mengacu kepada syariat. Tapi oke lah, Basnas mungkin masih bergulir maksudnya. Pilkada plus bansos, nah, itu gimana tidak? Ada semacam temuan mungkin atau ada informasi? Kalau pilkada itu kan banyak, ada juga pihak-pihak, pokoknya yang peserta lah, kandidatnya itu banyak juga, bukannya dari ini empat-empatnya lah. Itu saya lihat itu banyak laporan-laporan juga awal-awal. Kalau terakhir itu malahan pihak 03 itu melaporkan 04 itu money politik. Ya, itu kan gawenya Bawaslu. Ya. Bawaslu kalau memang kurang puas kan ada MK di sana. Tapi saya lihat sampai hari ini itu tidak ada gugatan dari Juga. iya yang lain-lain, sengketa pilkada tinggi nggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada. Karena saya Informasi terakhir katanya mau nggak ada. Nggak ada Dan ya? waktunya udah habis. Bagus. Kan di undang-undang 3 hari setelah penetapan. KPU. Ya. Nah, kalau bansos-bansos yang sebelum ini, nah ini yang kita paling heran. Saya juga paling heran dari dulu.
Wali kota itu mengatakan tingkat kemiskinan di Bukit Tinggi itu berkurang, jauh berkurang. Bertolak belakang dengan kerjaan beliau. Tingkat kemiskinan berkurang, tapi bansos bertambah. Ya, Nah, ini bertolak belakang ini. penerima basnas, Penerima bansos ya. bansos ya. Ya. Penerima bansos bertambah, tapi kita berteriak masyarakat berkurang. Kan bansos itu orang miskin. Ya. Untuk orang yang ya emang diatur kan, Ya. orang yang tidak mampu ya. Berarti kontra dong. Ya kan ini yang aneh ini Bukit Tinggi. Paling aneh di Bukit Tinggi ini. Bisa gitu ya. Nah, Kalau kalau idealnya kan kalau masyarakat miskin berkurang, tentu penerima bansos bansos berkurang. pasti Pasti itu. hukum hukum linearnya kan gitu kan. Iya, Tapi ini terbalik ya. ya terbalik. Apa yang udah lihat di situ? Iya, iya pembohongan lah. Ya masa tiap tahun ini penerima bansos bertambah, itu dari dana bansos juga bertambah, sementara masyarakat miskinnya berkurang, jadi itu nggak masuk akal. Kalau dari anggaran sendiri, anggaran PBD sendiri apakah bertambah? Bertambah terus. Tambah terus untuk bansos ini. Iya, Seberapa signifikan kalau saya nggak tahu persis. tapi bertambah? Ya, jaringannya juga bertambah. Ya, otomatis bertambah. Otomatis anggaran di APBD pos anggaran itu naik dong. Iya. Saya nggak tahu persis berapa, tapi saya Tambah ya. Ada yang menarik baru-baru ini, dah. Katanya si eh, sekretaris daerah Ya. dilantik oleh wakil wali kota. ya. Nah, gimana tuh? Saya juga aneh. Jadi berawal dari setelah penghitungan pencoblosan ya hari Rabu itu kan semua tim sudah dapat tanggal dari penghitungan. Hari Rabu setelah penghitungan sudah dapat dan itu 03 incumbent itu kalah. Tidak sedikit, itu 12,5% Ya. selisih suaranya. Saya pernah dikirimin Rabu malam itu poskonya 03 incumbent. Dari kita incumbent sebagai apa tuh? Petahana. Iya. Jabat. Ada wali kota, wali kota. Itu ramai orang ramai di sana itu nungguin. Nggak tahu ya. Tapi kalau dari informasi itu mereka minta informasi. Uang saksi. Ya. Saksi. Itu mereka tidak buat. Nah, hari Jumatnya saya juga dapat kabar bahwa itu wali kota itu keluarga. Saya nggak tahu apa kegiatannya, saya coba cek, teman lain nggak ada yang tahu. Sampai itu hari Jumat juga, 1 minggu. berarti seminggu. Ya. Jumat balik. Sabtu ada demo. Dari 03. Minggu kan ini jadwal pelantikan Sekretari daerah. harusnya kan wali kota. Ternyata dia berangkat lagi ke Jakarta sore. Kita kan jadi kok hari Minggu dia berangkat, kenapa nggak ada Senin? Kan nggak ada kegiatan juga. Kok juga berangkat di sore. Jadi masyarakat melihat bahwa ini incumbent ini takut dengan kegiatan-kegiatan publik. Ya. Jadi
menjadi inilah isu-isu lah, isu-isu dia lah. Ini juga harusnya kalau sekarang air masa paling masih boleh pakai. Ya. Sampai 2 bulan sampai nanti kan masih boleh pakai. Harusnya kepergian itu kan harus dikasih tahu. Dalam misi sekarang ya, kasih tahu lah masyarakat atau yang lain lah supaya jangan jadi isu liar. Ya. Hari Senin ternyata ada acara dari Kesbang ternyata. Sampai panasnya acara ke Banyuwangi. Luar kota lah ya. Luar kota. Itu pun saya dapat informasi barusan karena saya dari saya tanya ke Mana-mana lah ya. mana Informasi orang dalam lah ya. Iya, kan sangat disayangkan. Iya, betul. Kan kegiatan ini bisa diserahkan, bisa diwakilkan kepada orang lain. Urgensinya. Ya, apa? kenapa harus wali kota? Kan dia setelah pilkada kita kan harus legowo. Atau itu yang udah lihat? Itu yang udah lihat atau Ya, ini kan namanya juga bertarung, ada kalah dan menang. Biasa orang kalah. Ini kan saya lihat ini Ramlan Lumajang nih yang ikut yang menang sekarang itu kan dulu pernah kalah juga. Biasa dia habis kalah dia masuk kantor biasa kan, nggak masalah. Ini kesannya Kayak melarikan diri. Takut dengan masyarakat. atau ada. Tanggung jawabnya kan masih ada. Oke, kita lanjut. Oke dah, tadi sempat terputus. Jadi sebenarnya Pak Wali kita ini menurut udah kemana dia? Ya tadi saya udah cek itu memang untuk yang hari Senin sekarang itu ada acara dengan Kesbang Di luar kota. sampai yang ada acara Berarti cepat pulang lah. ya Karena masih ada kerjanya yang PR-nya masih ada ya, Masih banyak, sampai ya. berapa lama? Dua bulan lagi ya? ya kemungkinan nanti kalau lanjutkan 10 hari kan pas 2 bulan lagi. Pas 2 bulan lagi ya. Ya. Tapi kalau menurut Uda pada Pak Wali kita ini sudah benar apa kebijakan selama ini? Banyak yang kurang pas. Ya. Kurang pas ya. Ada di location? Itu sekarang nggak ada lagi. Dan itu kan menimbulkan kebocoran. Jadi, Potensi kebocoran. Jadi harusnya kalau sudah formatnya digital seperti itu, harusnya jangan dengan dihilangkan. Kalau perlu ditambah. ditambah ya. Ya. Berarti kalau harusnya idealnya Pak Herman Satpar ini sebagai wali kota pemimpin masyarakat Bukit Tinggi sampai masa habis jabatannya itu bersama masyarakatnya. Karena Jadi mungkin namanya juga pilkada kan ada kalah kan. Biasa itu. Nah sekarang tergantung kita menyikapi. Kita siap menang, tapi nggak siap kalah. Harusnya kita siap menang dan siap juga untuk kalah. bertarung gitu ya. Iya bertarung. Tapi kalau menurut Uda seharusnya seperti apa? Bagaimana nih si Ya biasa-biasa Bang aja, Bang? biasa-biasa aja. Kalau ada yang memang yang kerja kita yang masih belum selesai ya kita selesaikan. Sekarang kan masyarakat itu menilai kan masa panen melarikan diri. Gitu. Iya. Banyak. Melarikan diri itu maksudnya dia nggak mau Bukit Tinggi atau malu dengan kekalahan. Itu kan
masyarakat nilai kan seperti itu. Tapi nanti juga bisa rematch lagi kan ya. 5 tahun lagi kan bisa. Bisa, ya tergantung kan. Kalau kita Lego kalah, kita ya bertarung lagi 2029. Asalkan. Ya, asalkan kita bersama masyarakat, kita nggak macam-macam lah. Biasa aja. Misalnya ada tanggung jawab kita kepada masyarakat, kepada tim kita, ya kita selesaikan. Kan masyarakat punya pikiran macam-macam karena ketidaktahuan kan. Kekritisan masyarakat sekarang ini memang betul-betul kita acungi jempol. Kritisannya itu di luar normal kata orang sekarang. Tapi kan gini, banyak masyarakat juga kan tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh kota ini. Kayak sekarang ini, kalau saya kan nanya langsung ke Pordal dia ada kegiatan. Tapi biasanya sayangnya kan menurut saya nggak pas dalam. Biasanya kan tiap hari ada aja update-nya di medsos. Iya. Karena enggak. Ya, kalau dulu kan update-nya kan Bukit Tinggi hebat. Ya. Sekarang yang hebatnya kayaknya udah nggak hebat lagi nih. Ada. Menurun kehebatan itu. Iya. Ini kan pilihan masyarakat. Betul. Nah, kalau kinerja kita bagus, ya mungkin ya bisa 2 kali lah berturut-turut. Tapi juga Bukit Tinggi kan belum pernah ada yang 2 kali berturut-turut. Yang ini ya pemilihan langsung ya. Ada dulu yang 2 kali itu Pak Menteri itu pemilihan DPRD satu. Ini incumbent di sini kan kalah terus. Mungkin sesakral itu mungkin tuahnya Bukit Tinggi mungkin karena kritisnya karena dia kecil, masyarakatnya karena kritis gitu ya. Jadi siapapun yang mau coba dikritisi dia nggak mau milih lagi gitu. Nah, habis itu mereka ada lagi yang baru masuk kayak sekarang ini kan yang Ramlan kan dulu jabat ya, mereka membandingkan kerja. Nah, membandingkan kerja. Mereka punya pilihan. Betul. Mana sih yang bagus, yang sekarang apa yang dulu? Itu karena kritisnya masyarakat Bukit Tinggi. Tapi poinnya adalah tetap kritis, tetap kita tetap kita kontrol dari pemerintahan ini ada ya. Apapun meskipun pemerintahan yang baru nantinya ada ya. Saya dulu juga pendukung loh. Sampai sekarang. Tapi tetap saya kritisi. Semua orang tahu saya. Artinya kontrol sosial itu harus dilakukan oleh masyarakat sendiri ya. Jangan karena kita menerima sesuatu kita nggak kritis lagi, janganlah. Kira-kira di pemimpin kita yang baru yang akan dilantik beberapa bulan lagi ini apa kira-kira dah? Ya memang banyak harapan kita sebagai masyarakat Bukit Tinggi. Kita tahu Bukit Tinggi kan kota wisata. Kota wisata ini perdagangan di Bukit Tinggi ini kan tergantung dari orang yang datang. Ya memang bagaimana menentukan parkir, dagang-dagang, kita bukan mengusir mereka tapi menertibkannya, mencarikan solusi yang bagus mereka supaya bisa berdagang. Apalagi itu di area seputar Jam Gadang. Itu kan ikon, itu memang harus ditertibkan. Terus banyak juga aturan-aturan. Kalau dari pasar kita itu minta itu Perda 03 ya tahun 2023 itu ditinjau ulang karena ada pelanggaran hukum yang kita lihat di sana ya menurut kami ya. Sebagai saya juga salah seorang pedagang, nanti kita bahas lah sama-sama. Apa kira-kira yang urgen sih? Berarti PR Pak Ramlan, Pak Ibnu Aziz ini banyak ya? Ya banyak. Dulu saya juga lihat dalam penerimaan ini lagi, penerimaan tenaga
honor ya, pegawai honor ya. Eh, itu banyak, itu tidak sesuai kebutuhan saya lihat. Itu tenaga honor ini diberikan kepada untuk balas budi, bukan sesuatu kebutuhan. Nah, jadi itu diperiksa lagi lah itu. Dibenahi lah ya. Dibenahi ya. Nah, kan sayang gitu. Kita takut yang enggak apa namanya? Yang enggak perlu itu jadi perlu gitu. Bukan di pada tempatnya mungkin ya, secara kasarnya dia. Berarti ya kayak seperti parkir, pasar tadi mungkin kan. Mungkin pembenahan di mana. Iya. Kalau dari visi misi kan Pak Rabbani kan jelas nih visi misinya gitu kan. Nah, kira-kira yang belum ada di situ Itu pembenahan pasar Perda itu juga Perda 03 tentang pengelolaan pasar. Juga pengelolaan pasar saya rasa perlu. Itu tentang kontrak dengan KAI juga perlu dijauh ulang. tidak ulang. Ya, karena itu membebankan APBD sangat luar biasa. Itu. Kontraknya aja 2 miliar 1 tahun itu. Ya, 1 tahun. Ya. Tapi kan tidak mungkin juga itu dihapuskan. Ya, kalau kontraknya, kalau kan nggak ada beban kewajiban wali kota sekarang itu kan nggak ada untuk melanjutkan. Lalu akan jadi rongsokan dong dari Ya kalau ditambah malah membebankan jadi tambah berat. atau mungkin manajemennya mungkin dirubah mungkin ya, atau gimana itu? Tidak bisa juga. Nggak bisa juga. Itu berat. Ya itu memang diskusinya panjang itu. Itu mungkin dengan BPK atau BPKP itu panjang gitu diskusinya. Tapi itu sangat membebankan kepada APBD. Itu salah satu pos yang agak Dan ini itu ya. potensi untuk ranah hukum. Sangat potensi. Jadi artinya PR dari pemimpin kita selanjutnya ini cukup berat gitu ya. Kan ini masyarakat kan maunya pemimpin itu pas berhenti itu masyarakatnya menangis, bukan tertawa. Ini kan kadang-kadang kita jadi pemimpin itu pas jadi pemimpin orang nangis, dia berhenti orang tertawa. Ini harusnya terbalik kan. Terbalik ya. Ya harusnya pas berhenti itu orang menangis. Pas dia jadi dia tertawa, kan itu harapan masyarakat. Ada lagi dah kira-kira yang perlu kita garis bawahi untuk kedepannya ini dah untuk Ya, kota mungkin kita banyak, lebih baik. mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu. Saya juga nunggu masukan dari masyarakat juga. Kadang-kadang kan banyak juga masyarakat yang menyampaikan aspirasi lewat banyak juga. Oke lah dah, itu dulu mungkin perkembangan. Nanti kita diskusi lagi ke lain isu yang lebih detail lagi mungkin lah ya. Isu yang hot ya. Ya hot dan lebih detail, dan itu sifatnya kontrol sosial. Ya, kita mengkritik. Mengkritik itu bukan berarti benci, ya. Enggak. Karena sayang. Betul. Jalan keluarnya kan kita bisa carikan Sama-sama. Itulah pentingnya berdiskusi deh ya. ya. Jangan ditutup lah bagi orang-orang yang kritis itu diskusi. Kalau bisa dibuka lebar lah, karena mata belum tentu juga pemimpin itu bisa melihat atau menyerap apa yang terlihat oleh mereka. Bisa jadi dari kita ini mungkin ya kan. Ini contoh waktu ini Pak Ramlan Nurmatias dulu jadi wali kota. Jadi salah satu kepala dinasnya menemui saya waktu mau pilkada sekarang. Saya buka ini kebijakannya yang lama. Waktu itu dia ngotot bahwa dia itu benar. Tapi setelah diskusi lama-lama kita buka aturan satu persatu. Terakhir dia bilang sangat keliru kami jalan. Jadi Ramlan Matias dulu juga bukan orang
pun banyak juga kebijakannya yang nggak pro rakyat, banyak juga. Itu kan harus diperbaiki kan, kontrol. Ya artinya harusnya harapan kita itu sama-sama ya, Daya, Iya. agar suara-suara dari masyarakat ini betul-betul didengar dan mungkin kalau untuk kebaikan ya apa salahnya untuk diaplikasikan itu, Daya. Jangan menganggap diri kita itu selalu benar. Ya. Didengar juga suara-suara di bawahnya. Iya. Mana tahu mungkin mereka yang benar. Ya. Suara rakyat kan suara Tuhan katanya. Ya, ya jangan pas mau pilkada itu kita butuh mereka. Ya. Setelah duduk kita nggak butuh mereka lagi. Betul, betul. Oke dah, terima kasih banyak dah obrolan cukup singkat kita ini. Semoga bermanfaat dan ini juga informasinya bisa dicerna dengan baik karena ini merupakan suatu kritikan mungkin atau saran mungkin kepada pihak-pihak yang disebutkan dari tadi. Jangan dianggap ini karena benci tapi karena kami sayang kepada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.